Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Eji kasadayana anak soleh sareng soleha. Kumaha kabarna? Damang? Alhamdulillah kalau semuanya damang, sehat semuanya. Alhamdulillah Bu Fitri juga sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga semuanya lekas membaik, lekas normal kembali sehingga kita bisa bertatap muka langsung ya. Dan kalau ketemu Bu Fitri berarti pembelajarannya sekarang pelajaran bahasa Sunda. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sebelum belajar ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Yuk kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu yuk kita buka buku paketnya Bahasa Sunda kelas 3A. Nah, sekarang anak soleh-soleha bisa dibuka buku paketnya halaman 56. Kita belajar menggunakan tanda baca. Nah, menggunakan tanda baca titik sama koma. Nah, coba. Di sini kan ada contohnya anak soleh-soleha. Nah, bisa dibaca anak soleh-soleha. Ira meli buku pamupus jeung garisan. Nah, ini kenapa salah? Karena setiap macam-macamnya tidak ada koma. Jadi tanda koma itu bisa digunakan di sini. Jadi tadi tanda komanya itu digunakan bisa di buku, koma, pamupus, koma, nah jeung garisan. Nah, jadi di setiap macam-macamnya itu dikasih koma. Nah, seperti itu anak soleh-soleha. Dan kalau untuk tanda titik, di setiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Nah, setelah itu yuk kita buka ke halaman 58. Nah, ayeuna di halaman 58 ngagunakeun aksara gede. Nah, aksara gede biasanya digunakan untuk di huruf awal kalimat sama di sini di tempat. Nah, jadi ngaran tempat sama di awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau huruf gede. Nah, jadi jangan lupa setiap di awal kalimat menggunakan huruf besar, dan untuk kalimat tempat menggunakan huruf besar. Dan ada lagi nama orang itu menggunakan huruf besar. Walaupun dia ada di tengah, tapi kalau nama orang, nama tempat itu menggunakan huruf besar. Nah, ini contohnya menggunakan tanda baca titik, koma, jeung huruf aksara gede. Contohnya seperti itu. Seperti ini, Jia meser kembang mawar melati jeung dahlia di Bekasi. Yang salah apa? Pertama, yang harusnya adalah Zia huruf besar depan, nama orang juga, dan di huruf depan harus besar. Meser kembang mawar melati jeung dahlia. Nah, kenapa harus pakai koma? Karena ini menyebutkan macam-macam bunga. Jadi mawar, koma, melati, koma, jeung dahlia. Jadi macam-macam harus ada komanya. Terus di Bekasi. Nah, Bekasi itu huruf Bekasi berarti nama tempat, berarti harus huruf besar. Walaupun ada di tengah, tapi tetap harus huruf besar karena dia ada itu nama tempat. Dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik, jangan lupa. Nah, contoh kedua bisa anak soleh-soleha dibaca, dilihat. Coba silakan perbedaannya. Nah, ini ada yang salah di atas dan ini yang betulnya di bawahnya. Berbeda kan? Nah, sekarang yang nomor 3 pun sama. Yang atas itu salah, tapi yang bawah itu yang betulnya. Jadi, ingat huruf depan besar, nama tempat besar. Nah, terus setiap ada macam-macamnya itu harus ada koma, dan di akhir kalimat harus menggunakan titik. Nah, seperti itu ya anak soleh-soleha. Anak soleh-soleha nanti bisa dibaca. Jadi anak soleh-soleh biar paham mana saja yang harus di huruf besar, koma, dan tanda titik di akhir kalimat. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini ya. Kesimpulannya, setiap menuliskan ada beberapa macam barang atau orang menggunakan tanda koma. Jadi kalau ada orangnya banyak nih nyebutin temennya menuliskannya, jadi harus ada tanda koma. Menyebutkan barang-barang misalnya pensil, buku, penghapus, nah itu harus ada tanda koma. Nah, terus di setiap akhir kalimat jangan lupa menggunakan tanda titik. Betul. Dan setiap di awal kalimat
nama tempat dan nama orang menggunakan huruf besar. Oke, anak soleh-soleha, pinter semuanya. Alhamdulillah, materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Semoga anak soleh-soleha paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Tadi ada 2 materi ya. Nanti tugasnya anak soleh-soleha nggak banyak-banyak, sedikit. Yang penting anak soleh-soleha paham dulu apa yang tadi Ibu sampaikan ya. Nanti anak soleh-soleha coba mengerjakan di halaman 56. Nah, di halaman 56 ya, dikerjakan yang A, B, sama C aja. Oke, halaman 56 A, B, sama C. Nanti dipoto kirim ke Bu Fitri. Dan di halaman 58 A, B, sama C juga. Jadi cuman A, B, sama C. Gak usah semua ya. Yang penting anak soleh-soleha paham terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah nanti semuanya dikirim ke Bu Fitri. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu guru mohon maaf apabila dalam pemberian materi kurang maksimal atau ada yang beberapa yang kurang dimengerti, nanti bisa tanyakan langsung ke Bu Fitri ya. Dan tahan tintinya Ibu guru mengucapkan selalu jaga kesehatan, rajin olahraga minimal 30 menit. Terus jangan lupa kalau pergi jauh ataupun keluar rumah pakai masker. Sesering mungkin rajin cuci tangan, jaga kebersihan diri ya anak soleh-soleha. Mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak soleh-soleha.